Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Suci Augina. Senang sekali bisa berjumpa dengan Sobat Sehat semua. Istilah autofagi kini semakin populer sejak penelitinya meraih hadiah Nobel. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan autofagi ini. Adakah makanan dan kegiatan khusus untuk meningkatkan autofagi? Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah pastinya tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Harinca MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar dan Gizi Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin, apa kabar Prof? Kabar baik, Kak Suci apa kabarnya? Baik juga Prof. Baik, ya. Makasih. Iya, nah episode kali ini kita akan membahas tentang makanan dan kegiatan meningkatkan autofagi nih Prof. Iya. Nah mungkin beberapa teman sehat ini belum tahu nih Prof, apa sih itu autofagi? Bisa Prof Hardin jelaskan dulu Prof? Baik, jadi autofagi dua kata itu ya. Satu auto artinya sendiri, fagi, fagus, fagasum artinya memakan. Jadi memakan sendiri, autofagi. Kenapa dibilang memakan sendiri? Karena di dalam sejarah ditemukannya proses ini oleh seorang ahli biologi kalau nggak salah dulu di Spain, di Eropa sana, karena dia melihat ada sel yang memakan sel gitu ya. Ada sesuatu memakan sesuatu di dalam tubuh kita ini, yang kemudian sekian puluh tahun kemudian ya, tahun kurang lebih 15-20 tahun yang lalu ada lagi yang menemukan bahwa proses saling memakan ini ternyata ada pemicunya gitu, bukan karena asal memakan saja. Yang mereka semua dapat hadiah Nobel gitu ya, karena riset dan prestasinya tadi. Jadi di dalam tubuh kita ada suatu mekanisme bahwa sel-sel yang sudah loyo, sudah menua, sudah nggak produktif, ataupun ada sel-sel yang diperkirakan ini bakal mengganggu, jahat, ya, atau ada benda-benda asing, tidak hanya sel, ada benda-benda asing, maka ini harus dibersihkan. Karena sering juga dikatakan autofagi itu bersih-bersih lah. Atau kalau rumah tadi ya ada pekerja petugas yang kerjanya membersihkan, sampah dibuang gitu ya. Tapi dia tidak seperti sekedar membuang. Dia prinsipnya seperti dia udah mengenal istilah sustainable development ya. Pembangunan berkelanjutan. Dia recycle itu ya. Jadi sebelum ada ilmu di lingkungan reuse recycle, tubuh kita sebenarnya itu udah ciptaan Tuhan udah melakukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam tubuh kita. Jadi autofagi prosesnya selain membersihkan tapi juga mendaur ulang ya Prof. Iya, membersihkan dan mendaur ulang ya. Jadi kalau ditanya autofagi apa? Ya sesuatu senyawa sel memakan sel atau senyawa yang lain dalam rangka kebaikan. Kebaikannya tadi bersih-bersih dan menghasilkan zat gizi baru bagi tubuh, di recycle. Nah, Prof, apakah orang yang kelaparan ini mengalami proses autofagi ini, Prof? Ya, jadi tadi proses itu kan ada zat yang memakan ya, yang disebut dengan fagasum namanya. Nah, fagasum inilah yang seperti tentakel gini ya. Dia kalau kita apa itu namanya ya? Binatang yang gini? Kepiting. Kepiting ya. Jadi dia cari ya
terus dia masuk lumat. Nah, di dalam ini ada namanya lisosom enzim yang menghancurkan. Jadi dia tangkepin, kemudian dihancurin oleh lisosom, kemudian di recycle gitu ya, dikirim lagi ke sistem metabolisme tadi tubuh kita. Nah, apakah orang kelaparan tadi mengalami otofagi? Ya, pertama tergantung sifat kelaparannya tadi ya. Kalau kelaparannya tadi awal-awal kelaparan, tentu iya. Pasti orang tadi, katakan misalnya ada cerita orang yang tertimbun di bangunannya runtuh selama sekian hari masih hidup ya. Itu pasti berarti terjadi otofagi selagi dia tidak kurus kerempeng. Karena kan berarti otofagi ini ada zat yang memakan, ada zat yang akan dimakan. Kalau nggak ada lagi yang akan dimakan, nggak terjadi dia kan. Ya, jadi karena itu konsep otofagi ini bagus sekali buat orang yang pertama usianya tadi sudah pasca remaja, pasca anak-anak. Karena kalau masih tumbuh pesat, itu zat yang sifatnya sampah tadi masih minim sekali gitu ya. Belum ada zat tua yang harus dihancurkan begitu banyak gitu. Nah, karena itu bagusnya ini memang buat orang yang mulai dewasa, bahkan sampai usia dewasa mantap ya, mulai dari 20 sampai 80 sampai meninggal dunia gitu ya. Selagi tadi kondisinya memang bukan kurang gizi banget gitu. Nah, tadi kalau yang orang kelaparan tadi anak-anak ya, bisa jadi mekanismenya lebih pada bagaimana ketosis yang terjadi. Jadi lemak, pasti anak-anak ada lemak, lemaknya dipakai untuk bisa menghasilkan sumber energi. Mungkin bukan otofagi. Kalau anak-anak ya, di dalam tadi ceritanya tertimbun kok masih hidup gitu ya, dia masih bisa bertahan. Melalui proses otofagi itu ya, Prof? Ya, mungkin kalau anak-anak tadi ketosis ya, Prof. Tapi kalau yang saya maksud kepada dewasa bisa kedua-duanya, bisa ketosis. Atau kalau otofagi. Dia selagi punya cadangan lemak, bisa juga otofagi yang terjadi. Nah, Prof, apakah ada nih, Prof, kegiatan atau aktivitas nih, Prof, yang dapat meningkatkan proses autofagi ini, Prof? Ada, jadi baik itu makanan ataupun aktivitas ya. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas ketika kita membuat jarak waktu tidak makan selama katakanlah 14 jam, 16 jam, 18 jam, bahkan lebih dari itu 24 jam. Ya, karena ini sebenarnya lagi-lagi relevan dengan proses fasting atau puasa. Dan di situ sebenarnya pada tikus percobaan awalnya dilakukan oleh seorang guru besar fisiologi di Jepang, sehingga dia mendapat hadiah Nobel yang menunjukkan bahwa tikus-tikus yang dipuasakan meningkat sekali aktivitas fagosom dan lisosom memecah, jadi housekeeping, bebersih ini. Jadi berarti kan ketika orang puasa, ya penelitian pada manusia sudah berikutnya sudah dibuktikan lagi terjadi kekurangan, salah satunya zat gizi makro ya, kekurangan glukosa, kekurangan glikogen, berikutnya lagi dibutuhkan glukosa dari pemecahan lemak kan, cadangan. Nah, ketika itu terjadi, otak memberi sinyal, kita ini dalam keadaan darurat. Cadangan makanan habis, glukosa di darah udah menipis sekali, kamu nanti bisa pingsan gitu ya. Udah dibongkar dari cadangan hati juga masih menipis. Sekarang saatnya menggunakan lemak. Sambil menggunakan lemak, ayo coba, kira-kira begitu ceritanya di dalam tubuh ya. Coba cari ada nggak yang lain yang bisa dimakan. Nah, itu tadi sel-sel tua, penjahat-penjahat yang harus dibunuh ya. Karena sel-sel tua itu tetap ada zat gizinya kalau dihancurin, direcycle. Sama aja kita bilang buang sampah, tapi itu boleh orang kan bisa di-recycle. Jadi unsur hara buat tanaman ya. Begitu juga tadi ada virus, bakteri yang masuk, itu juga kan ada zat gizinya. Ya, itu juga ditangkepin, dihancurin.
Jadi sejalan sebenarnya dengan proses tubuh ingin survive, bertahan hidup dengan cara menggunakan cadangan yang ada dan menggunakan resource-resource yang tersembunyi yang ini kok ini jadi sampah sih? Ini harusnya bisa digunakan nih, kira-kira gitu. Ya, jadi tubuh kita pinter ya, Oh, Prof. pintar banget. Pinter Luar banget. biasa yang Luar biasa. penciptanya ya. Betul, Prof. Nah, selain berpuasa tadi, Prof, apakah ada kegiatan lainnya gitu, Prof? Untuk meningkatkan autofagi, Prof? Ya, lagi-lagi bahwa diperlukan juga sebenarnya dalam kondisi kan ini ada keseimbangan hormonal yang dibangun juga sebenarnya ya. Jadi ketika kortisol kita turun, itu efektif kerja autofagi tadi. Kortisol kita turun terus ketika kita istirahat, ketika kita tidur. Jadi ketika kita puasa, kita less stress, kita cukup istirahat, maka autofaginya semakin semangat gitu. Nah, kalau di dalam agama makanya perlu ibadah gitu ya, menyertai itu ya. Jadi ini lagi-lagi rahasia Tuhan barangkali ya, supaya autofagi ini lancar. Orang padahal ibadah itu gunanya untuk kita juga, pahalanya kan bukan untuk Tuhan ya. Iya, betul. Nah, untuk tadi itu kan kalau orang ibadah pasti nggak stres ya. Kalau orang lagi ibadah stres itu orang gila barangkali ya. Iya. Jadi, nah itu sejalan kan konsep itu jadinya. Jadi di samping tadi diatur jarak makan sehingga terjadi proses pemecahan lemak tadi, dan itu bisa 14-16 jam, bahkan itu baiknya berkali-kali, maka muncullah konsep intermittent fasting dari sini kan. Karena orang nggak kuat tiap hari, kecuali yang puasa Ramadan kan. Iya. Kadang malah berselang, ya sehari puasa, sehari enggak, atau dia cari Senin Kemis dan sebagainya gitu ya, yang bukan berbasis religi maksud Bapak. Nah, Prof, jenis puasa apa sih, Prof, yang dapat mengaktifkan autofagi ini, Prof? Ya tadi nggak bisa jenis puasa sembarangan ya, misalnya seperti kalau masa anak-anak ingat nggak dulu ya? Karena ingin hadiah ya oke puasa setengah hari gitu. Itu dan memang anak-anak nggak memerlukan autofagi ya, dia masih dalam pertumbuhan dan juga bahkan nggak diwajibkan ya puasa. Tapi istilahnya puasa separuh hari, seperempat hari itu nggak menimbulkan karena apa? Karena masih ada cadangan glikogen yang digunakan. Belum sampai pada titik di mana harus menggunakan cadangan lemak dan efisiensi penggunaan sumber daya namanya pembersihan rumah tadi ya. Ya, housekeeping ya. Berarti jenis puasanya apa nih, Prof, yang bagusnya? Ya puasa yang jaraknya itu paling tidak ya 14 jam. Kemudian sahurnya tidak banyak, sekedar saja karena 14 jam kalau sahurnya banyak nggak terjadi karena masih punya apalagi udah punya cadangan yang banyak ya, dalam arti cadangan glikogen gitu ya. Sebelum puasa dia masih cadangan glikogen kita bisa 4 jam, 6 jam masih punya. Berarti Dan itu dilakukan berkali-kali. Berkali-kali. Nggak bisa sekali aja jadi gitu ya. Berarti perlu dilihat durasinya juga. Ya makanya kalau di puasa Ramadan kan orang kadang-kadang udah 30 hari nggak merasakan manfaatnya ya. Ya karena itu tadi sahurnya gede, berbukanya gede gitu ya, kenyang gitu ya, ibadahnya barangkali bolong gitu kan. Terus siang hari marah-marah misalkan nggak terjadi itu tadi karena dia memerlukan tadi less stress. Atau sepanjang hari tidur aja gitu. Atau sebaliknya ya. Iya, sebaliknya gitu. Nah, Prof, pada kondisi seperti apa sih, Prof, autofagi ini itu berfungsi dengan baik gitu? Pada kondisi puasa seperti apa, Prof? Autofagi ini berfungsi sebagai dengan baik gitu. Puasa yang menjadikan di dalam tubuh kita terjadi ketosis, pemecahan lemak dari cadangan lemak tadi. Nah, itu tadi bisa dilihat dari defisit energi.
Jadi kalau kita nggak terjadi kekurangan energi, maka cadangan tadi nggak dipakai. Artinya apa? Kita defisit atau kekurangan energi tadi ketika sahur kita sedikit, atau mungkin hanya minum air putih saja, makan malamnya juga nggak banyak. Nah, maka terjadilah defisit. Defisit berarti cadangan dari hati kita yang sifatnya tadi glikogen mungkin hanya sampai jam 12 siang. Setelah itu mulailah terjadi peralihan sumber energi ke keton tadi ya. Yang intinya sebenarnya sumber energi lemak tadi bisa digunakan setelah gula darah kita menurun, berarti insulin kita menurun. Berbarengan itu. Karena kalau glukosa kita naik, pasti insulinnya meningkat karena ini harus digunakan untuk cadangan ataupun untuk disimpan sebagai glikogen atau sebagian lagi disimpan sebagai lemak. Nah, itu kondisi-kondisinya. Satu, defisit energi, insulinnya turun, kemudian glikogennya sudah mulai menipis, switch kepada namanya ketosis, terlalu keren kali ya. Pokoknya itu pemecahan lemak cadangan. Ya. Jadi pada kondisi tersebut ya, Prof. Nah, Prof, sekarang membahas tentang makanan nih, Prof. Apakah ada makanan yang dapat meningkatkan proses autofagi ini, Prof? Ada dari berbagai penelitian ya. Ini mirip juga dengan makanan-makanan yang meningkatkan lemak coklat ketika kita bahas episode makanan apa yang meningkatkan lemak coklat ya. Seperti kopi yang ada kafeinnya, teh hijau yang ada katechin dan galactocachinnya, kemudian juga apa namanya tuh kalau di India itu populer banget ya, buahnya merah-merah delima ya. Delima, yep. Ya, buah delima ngerti kan ya, yang banyak di dalamnya bulir-bulir merah, itu juga meningkatkan autofagi. Bumbu-bumbu ya, bawang putih, jahe, apa yang kunyit. Lengkuas ya, itu bumbu-bumbu yang buat bangsa Asia ya, mulai dari India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia terutama Barat, itu populer banget tuh ya, di dalam berbagai masakan gulai ya, sampai ke Indonesia Tengah. Jadi itu turut meningkat, termasuk juga yang medium chain triglyceride MCTs ya, yang banyak di virgin coconut oil, di dalam santan ya, termasuk juga yang ikut memicu autofagi omega 3, sama mirip dengan yang memicu brown fat, lemak coklat. Kemudian juga olive oil, minyak zaitun ya, turut memicu itu tadi. Kalau dari sisi vitamin ada vitamin D ya, itu juga memicu autofagi. Kemudian ada jenis makanan juga apa itu, mushroom itu cendawan, jamur ya, jamur ya, ikut memicu autofagi. Kemudian aktivitas juga yang sifatnya kita pasif tapi dilakukan apa ya, akupunktur ya. Ya, akupunktur, akupressure, yang sifatnya ada titik-titik saraf yang diaktifkan, bisa dengan jarum, bisa dengan kayu. Itu juga bisa mengaktifkan autofagi. Kemudian ketika kita bicara brown fat, lemak coklat, aja yang mandi air dingin juga ya. Tapi ini perlu diawali dulu dengan air panas, air hangat ya. Mandi air hangat, kemudian mandi air dingin. Jadi prinsipnya mirip dengan brown fat. Ada kejutan yang dibuatnya. Hangat, sudah tuh guyur air dingin, menggigil. Itu bisa meningkatkan autofagi ya. Dan kalau di Jepang lagi populer sekarang itu ya, namanya herbaric oxygen therapy. Jadi terapi oksigen ya. Orang masuk
ke dalam suatu ruangan yang oksigennya banyak. Kalau normal saja kan oksigen 20% ya. Udah tercampur dengan CO2 Ya, dan dengan nitrogen yang banyak ya. nitrogen. Nah, kalau ini khusus ya bukan orang yang itu yang kena COVID juga dilirin oksigen ya. Tapi khusus ada ruang terapi oksigen itu lagi populer dan ternyata juga bisa buat awet muda katanya. Dipercaya di Jepang sekarang tuh. Yang sedang Nah, biasanya nggak lama lagi tuh masuk ke Indonesia. Biasanya tren-tren di Jepang, Korea ya. Iya betul. Mungkin karena pandemik aja sekarang Iya, barangkali belum. jadi terlambat mungkin ya Prof. Jadi banyak makanan juga ya Prof yang di sekitar kita yang bisa meningkatkan proses autofagi. Dan gak beda jauh juga ya Prof dari yang lemak coklat gitu. Iya. Makanan Jadi sekaligus sebenarnya ya, Iya, sekali. ketika kita ingin meningkatkan lemak coklat juga sebenarnya sejalan meningkatkan autofagi. Jadi kalau orang bilang banyak jalan ke rumah, sebenarnya ini satu jalan bisa nyampe ke rumah ya. Maksudnya satu jalan bisa untuk hidup sehat. Ya jalurnya brown fat tadi, jalurnya autofagi. Bisa berbarengan gitu ya Prof, bersamaan. Nah Prof, terakhir nih, apakah ada pesan untuk Sobat Sehat di rumah yang sedang menonton episode kali ini terkait topik kali ini Prof? Ya, saya diajak Kak Suci ngobrol-ngobrol tentang makanan dan kegiatan yang kegiatan apa yang bisa meningkatkan autofagi. Autofagi ini suatu proses di mana fagosom, sel tertentu yang didesain di dalam tubuh kita itu bisa memakan dan menggunakan dan memecah zat-zat lain dan sel-sel lain yang sudah tidak berguna dan juga mungkin potensi akan buat kejahatan kepada sel yang lainnya, dilumat, dihancurkan dan di-recycle. Yang saya katakan tadi ada prinsip sustainable development di dalam tubuh kita gitu ya, sehingga digunakan kembali zat gizinya. Nah, autofagi ini sendiri bisa ditingkatkan aktivitasnya. Satu dengan cara puasa, kedua dengan cara tubuh kita terpapar pada air dingin, kemudian air hangat, kemudian air dingin ketika mandi, termasuk gaya sauna gitu ya. Orang mandi, kemudian masuk ke sauna hangat, kemudian mandi lagi yang dingin gitu ya. Tapi itu barangkali mahal, yang paling murah ya puasa, nggak perlu bayar ya. Kalau ke sauna kan bayar, kecuali orang yang punya sauna di rumahnya. Kemudian yang nggak bayar lagi ya tidur dan less stress. Tapi nggak se-powerful yang puasa. Kalau puasa kemudian dia tidur cukup dan less stress akan lebih dahsyat lagi. Kemudian ada lagi makanan-makanan yang memicu, tapi nggak secanggih dampak dari puasa ya. Tapi tetap meningkatkan autofagi. Ya, ada seperti juga meningkatkan lemak coklat. Ya, kopi, teh hijau, kemudian minyak omega 3, maksudnya tadi minyak ikan ya, omega 3, kemudian minyak kelapa perawan, virgin coconut oil, MCTs, kemudian olive oil, kemudian berbagai jenis bumbu ya, mulai dari kunyit, lengkuas, jahe, bawang putih, yang kalau kita makan sekaligus sebagai enaknya makanan yang kita konsumsi, itu juga turut meningkatkan autofagi. Baik, terima kasih Prof Hardin atas sharing ilmunya dan juga diskusinya hari ini. Itulah tadi diskusi bareng Prof Hardin. Banyak banget manfaat dan ilmu yang bisa saya dan Sobat Sehat dapatkan terkait topik makanan dan kegiatan meningkatkan autofagi. Sobat Sehat semua, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Jangan lupa share, like, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat Sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.